sama-sama kita tahu beliau ini ditunjuk sebagai Ketua DPD 1 Sumatera untuk penjurian Raja Wali Indonesia. Semangatnya bisa langsung berkobar-kobar gitu ya. Dalam opini sekali naik lomba mungkin mobil. Meledak, mantap. Burung yang sudah juara atau kita nyari malah ini bahan saya olah, lebih bagus yang mana? Kalau saya lebih. Oh iya, beliau ini selain Ketua DPD 1 se-Sumatera untuk khususnya untuk juri RI, beliau ini juga termasuk EO besar di Lampung ini yang suka mendampingi event-event besar, khususnya di Lampung. Nah, bonus tahun baru dari Aladin. Halo, apa kabar Kenari Mania se-Nusantara? Semoga dalam kondisi baik-baik saja. Marhaban ya Ramadan. Semoga puasanya lancar sampai dengan Lebaran. Di periode kali ini saya kedatangan tamu spesial DPD Sumatera 1 Raja Wali Indonesia. Siapa yang gak kenal beliau? Saya yakin semua pasti kenal. Saya juga kaget kedatangan malam, tiba-tiba dia datang ke rumah pengen minta kopi. Mudah-mudahan kopi saya cocok, jadi dia besok-besok bisa datang lagi ke sini. Oke, langsung saya wawancarain, langsung kita ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan kita banyak dapat ilmu dari beliau ini. Kebetulan spesial bener nih, jam 11:30 malam, puasa pertama. Uji nyali. Saya kedatangan tamu spesial, yaitu Om Indra Afan. Beliau ini dia termasuk panutan saya, seperti halnya perawatan burung, terus cara dia mengayomi kawan-kawan khususnya Kenari Mania. Ya sama-sama kita tahu beliau ini ditunjuk sebagai Ketua DPD 1 Sumatera untuk penjurian Raja Wali Indonesia. Mantap ya. Oke, langsung kita ngobrol-ngobrol aja. Kira-kira apa ini? Kita ngelihat kondisi saat sekarang ini di perburungan khususnya itu gimana kalau menurut Om Indra? Ya, untuk saat ini sih yang jelas seluruhnya pasti merasa dampak dari COVID-19, ya terkecuali perkicauan yang biasa tiap minggu lomba sekarang nganggur di rumah. Yang Basah ya? Iya, yang tadinya juri bertugas sekarang mungkin banyak di rumah. Harapan saya sih untuk semua ya kita jalani dulu dengan kesabaran. Pasti Ya, mungkin optimis lah, pasti karena akan ada akhirnya. Seluruh juga ngerasa dampak dari COVID-19, terutama perekonomian itu udah pasti, keseluruhan itu terdampak. Jadi kalau untuk harapan saya ke depan, ya mudah-mudahan kita ambil hikmahnya. Mungkin dengan hikmah COVID-19 ke depan perkicauan Indonesia lebih maju. Amin, mantap. Mungkin beberapa bulan off, Semangatnya bisa langsung berkobar-kobar gitu ya. Dalam opini sekali naik lomba mungkin mobil. Meledak, mantap. Mantap. Cocok. Setuju dengan para kicau mania yang suka gantang khususnya. Yang jelas semangat, Tapi tetap semangat ya walaupun kondisi begini ya. tetap semangat. Mantap. Kita juga tetap ngerawat burung, jangan sampai kendor. Nah, tetap semangat ngerawat burung walaupun nggak ada lomba. Nah, terus satu lagi nih, kebetulan beliau ini termasuk Kenari Mania Lampung khususnya. Nah, kenari beliau ini termasuk dalam kategori diperhitungkan untuk kualitasnya. Kira-kira yang kita pengen tahu apa sih triknya, terus kemudian cara perawatannya. Yang kalau kata Om Indra sendiri bilang burung itu cuma biasa-biasa aja, tapi kok begitu digantang meledak. Pengen masukannya untuk Kenari Mania ini seperti apa? Jadi
biar motivasinya kemudian cara pemilihan burung itu seperti apa? Sebenarnya untuk nari ini simple. Yang penting ya terutama kriteria. Kriteria ya kalau untuk lomba ya mungkin kalau untuk saya pribadi irama lagu, volume, itu ya durasi kerja jeda rapatnya ya itu harus diutamakan untuk pemilihan awal. Kalau untuk kita pemilihan dari bahan mungkin untuk burung prospek ya yang jelas mungkin feeling kita masing-masing ya. Nah kalau menurut Om Indra sendiri kira-kira seperti apa sih yang bakal bagus untuk di lapangan? Yang jelas itu ya, apa kita cari burung yang sudah juara atau kita nyari malah ini bahan saya olah, lebih bagus yang mana? Kalau saya lebih cenderungnya ke burung prospek. Oh jadi kita ngolah lagi gitu ya, ada kepuasan tersendiri. Oh jadi dari nol, kita merawat dari nol. Betul. Karena itu mungkin kepuasan kita tersendiri sebagai pemain kicau. Kita dari nol bisa menjadi juara itu sangat bangga, sangat luar biasa. Mungkin ya kita dari pemilihan awal gitu, dari gambar materi, volume. Mungkin kalau untuk dari seri KTP-nya, kalau saya nggak terlalu bermasalah. Enggak ya, jadi mau dia lokal, AFF1 atau Yorkshire sekalian nggak ada yang penting masalah, dia ada gambaran kriteria untuk lomba. Yang jelas yaitu lagu, durasi kerja, volume yang utama. Walaupun burung kecil kalau dia sudah ada tiga itu mungkin ya itu bisa jadi perhitungan lah. Ya. Jadi kalau untuk perawatan sih kita sih sebenarnya sama aja sih, tergantung ya karakteristik masing-masing burung itu sendiri. Jadi kita nggak harus perawatan ngikutin orang, nggak, yang pasti itu kita harus tahu karakteristik burung itu seperti apa. Jadi kalau kita burung itu memang burung maunya settingan rendah ya kita harian ya rendah aja. Ya mungkin kalau saya walaupun burung settingan tinggi pun harian tetap saya rendahin. Jadi artinya untuk harian itu settingan aman gitu ya. Oke. Terus saya pernah dengar kenari-kenari Om Indra itu kalau nggak salah ada dua nama yang pernah saya dengar, Hero, satu lagi atas nama siapa, Factor. Nah itu karakter mereka berdua itu seperti apa ini? Alhamdulillah karakternya sih termasuk 3 kriteria tadi. Lagu, durasi kerja dia jedanya rapat, volume itu yang utama. Mungkin kalau dia di lapangan itu ya tergantung settingan kita, bagaimana burung itu kerja aman. Walaupun burung bagus kalau dia kita salah setting perawatan ya itu juga fatal di lapangan. Jadi bukan berarti gua beli burung mahal harapannya untuk menjadi juara lebih besar, nggak begitu ya? Nggak harus. Jadi sebisa mungkin kita beli burung murah, kita jual mahal gitu ya. Hidup basuh lagi. Itu prestasi yang pernah diraih tempo hari itu lumayan banyak gitu ya untuk Hero sama Spectre ya. Alhamdulillah. Kalau mau dari Hero ya alhamdulillah untuk juara BC SF. Oh mantap. Nah seperti di
Piala dan Lanal Kota Bumi hanya bawa 2 sih waktu itu, mulai batu sama Vector. Iya. Alhamdulillah Vector 112. Mantap. Itu jenisnya apa itu? Jenis itu loper. Mantap loper guys. Wih, semua loper. Dan kalau hero, ya alhamdulillah sih Masih bisa bersaing dengan masih bersaing di 5 besar lomba-lomba regional nasional Lampung, ya alhamdulillah sudah sering. Mantap. Kalau untuk sekarang ini yang masih diolah masih sama atau ada yang baru lagi nih? Kalau untuk sekarang Masih off karena corona. sekarang masih perawatan harian lah. Ada satu ya udah sering di lomba Lampung, udah sering Aragon. Aragon ya. Boleh Aragon ya. Alasan Om Indra sendiri kenapa sih suka dengan kenari? Kenapa suka main merawat terus melombakan kenari? Apa alasannya? Karena mungkin ada memori tersendiri. Apa yang memorinya? Pertama saya kenal dunia kicau itu memang dari kelas kenari. Iya. Waktu saya masih, Udah berapa tahun nih Om Indra di perburungan? kalau perburungan sih mungkin dari tahun 97 waktu sekolah di Jogja. Berarti sekarang udah 2020 berapa dia? Ya itu sendiri lah ya. Mantap, udah lumayan sesepuh ini kalau dibilang. Jadi awalnya juga saya dulu 97 sekolah di Jogja, dan mungkin sampai saat ini sih terkenal mungkin Jogja, Bandung, Klaten. Iya. Itu terkenal dengan kenarinya. Betul istilahnya. Untuk Jawa itu khususnya Klaten, Jogja itu merupakan memang barometernya kenari itu di sana. Benar. Mantap. Nggak salah kalau beliau ini milih kenari langsung jos. Kenari loper bisa juara di event nasional, termasuk di Dan Lanal ya. Mantap. Bisa raih juara BC, jos. BC dan SF. Double brain. Mantap. Nah, terus untuk pemilihan karakter lagu itu bagusnya seperti apa kalau yang Om Indra sendiri yang paling disenangi itu untuk karakter lagu yang standar atau dia isi cengkok isian atau yang full isian? Kalau saya sih cenderung ke standar tapi ada tonjolan. Standar tapi ada tonjolan. Artinya ada cengkoknya ya. Ya. Iya. Khususnya kalau memang di Lampung ini memang yang dicari masih yang seperti itu ya. Karena kalau untuk pribadi saya, kalau burung kenari isian cenderung susah nyetingnya mas. Gitu. Kenapa? Ya mungkin belum pernah hoki saya pegang burung isian. Settingannya terlalu rumit. Oh iya, beliau ini selain Ketua DPD 1 se-Sumatera untuk khususnya untuk juri RI, beliau ini juga termasuk EO besar di Lampung ini yang suka mendampingi event-event besar khususnya di Lampung. Nah, kita pengen tahu nih gimana cara ngatur waktunya itu gimana loh? Sebenarnya sih simple sih kalau untuk pengaturan waktu. Kalau untuk di event organizer itu enggak semuanya saya, apalagi semuanya saya bagi tugas itu dari tiketing, banker, tugas lapangan, jurian juga harus kita benar-benar kita pilih. Dari beberapa lomba sebelum event itu saya pantau dulu bagaimana kualitas dan number, capres hingga cupnya. Baru saya jatuhkan pilihan ke EO penjurian tersebut. Jadi karena kita
bertujuan itu untuk memberi kepuasan kepada rekan-rekan kicaumannya. Nah, dari servis, penilaian itu harus kita utamakan. Jadi di situ ada kepuasan bagi kawan-kawan kicau, karena terutama ya kita servis dan penilaian itu di semua lomba. Nah sekarang kan Om Indra sendiri statusnya ketua DPD 1 se-Sumatera untuk juri RI, dan satu lagi sebagai EO organizer. Nah kalau misalkan ada konsumen nih, kita mau pakai EO Om Indra tapi nggak mau pakai juri RI, kita mau pakai juri yang lain, bagaimana? Bisa atau enggak? Atau memang harus pakai juri RI? Itu kalau untuk event organizer saya pribadi itu Nggak mutlak harus ke RI ya? nggak harus. Bukan Karena- artinya itu udah ada beda ya? Ya, karena itu Profesional lah kita ya. terikat. Betul. Itu di luar untuk masalah kepengurusan di RI ya. Jadi kalau kita mau pakai juri ABC, walaupun beliau ini masih memegang kalau beliau ini statusnya masih memegang ketua DPD 1 se-Sumatera untuk RI, tidak ada masalah kalau kita mau pakai juri lain. Mantap, profesional bro, mantap. Terus sekarang ini untuk EO nya sendiri sudah sampai di mana? Apa maksudnya jangkauannya sudah sampai di mana paling jauh? Alhamdulillah terakhir kita kelola Kapolda Cup, Kapolres Cup. Sebenarnya ya masih banyak sih event-event ke depan ini yang sudah masuk ke daftar tunggu. Tapi karena ada permasalahan COVID-19 mau nggak Jadi, mau ya. kita Itu termasuk Ya. event-event gede semua ya. insya Allah Mantap. Tuh, kalau ada kawan-kawan yang semua khususnya kicau mania se-Nusantara, nah kira-kira sanggup nggak nih kalau misalkan ada kawan-kawan dari luar daerah yang mau pakai IO nya Om Indra, sanggup nggak kira-kira? Atau sementara ini hanya untuk di Lampung aja? ya insya Allah sih siap, karena Mantap. kemarin sebelum adanya COVID-19 memang udah ada perencanaan itu untuk di Bogor dan Tangerang. Jos. Oke, kawan-kawan semua aman kalau mau pakai IO nya Om Indra ini, insya Allah untuk. Nah sekarang promosinya seperti apa dari IO nya sendiri? Kalau promosi sih yang jelas kita Apa fasilitas-fasilitas yang diberikan di EO itu? Kalau saya mau pakai EO ini, kalau saya mau pakai Om Indra nih EO-nya, saya bakal dapatkan fasilitas ini, itu, atau apa nih kira-kira? yang jelas kita berikan servis terbaik, kepuasan kepada konsumen itu tersebut. Yang intinya kita jangan sampai mengecewakan kawan-kawan rekan-rekan kicau yang datang ke perlombaan itu. Artinya di situ Dari yang menentukan sistem perlombaan itu dari EO-nya sendiri atau dari konsumen? Konsumen misalkan saya mau pakai Om Indra nih, saya mau ngadain lomba. Untuk aturannya seperti apa dari EO Om Indra atau dari saya yang membuat aturan? ya itu tergantung dari rekan-rekan yang ingin pakai, bagaimana kemasannya, bagaimana sistemnya, itu kita tergantung kesepakatan Mas. Jadi itu dia ya, kita juga yang jelas kita juga punya trik, kita juga punya perhitungan untuk kemasan hadiah. Itu yang jelas harus kita buat semenarik mungkin, sepuas mungkin untuk kawan-kawan. Berarti untuk ibaratnya EO di sini cuma menyediakan fasilitas untuk event tersebut gitu ya. Ya, Untuk request yang akan seperti apa, bentuknya seperti apa, kembali lagi ke konsumen. Cuman kita berikan yang terbaik ya, berdasarkan permintaan dari konsumen. tetap kita
keluarkan statement yang kita miliki untuk masukan dari konsumen itu tersendiri. Jadi mungkin dia ada pengen begini, kita tambahkan. Bagaimana kalau kita tambahkan begini, kemasannya begini, dan hadiahnya begini. Untuk kira-kira untuk kedepannya ini setelah selesai corona, khususnya di penjurian RI, kira-kira bakal ada gebrakan apa nih? Ya, insya Allah sih sudah ada gambaran untuk next event, khususnya di RI ya, bukan di EO lagi. Raja Wali Indonesia itu udah sebenarnya udah lama saya persiapkan sebelum malam tahun baru, itu memang sudah ada. Mantap. Kita tunggu gebrakannya. Ngobrolnya sambil ngopi bro, biar mantap, biar nyantai. Misalkan tanggapan dari Om Indra selaku Ketua DPD 1 se-Sumatera RI, khususnya untuk penjurian, ibaratnya kalau misalkan di lapangan terjadi ada miskomunikasi antara pemain dan juri, biasanya sih begitu kan, sering bukan ya, artinya hampir setiap acara lomba itu pasti ada hal yang mungkin yang nggak kita inginkan di situ, seperti ada mungkin kok burung gua nggak dinilai, kok burung saya kerja itu ditinggalin. Nah itu tanggapannya seperti apa untuk khususnya untuk kawan-kawan kicau mania semuanya, agar mereka bisa lebih paham dengan kondisi tersebut? Ya mungkin hanya satu penjelasannya, mungkin banyaknya miscommunication seperti itu terjadi. Kebanyakan itu pemain itu hanya memperhatikan burung dia. Oh ya betul, tidak memperhatikan burung tetangga. Seharusnya dia ya kalau ini hanya masukan. Sebelum kita memperhatikan kerja burung kita, ya mungkin sebaiknya kita perhatikan kerja lawan-lawan sekelilingnya dulu. Untuk perbandingan supaya tidak ada miscommunication. Karena banyak terjadi seperti itu, memperhatikan burung sendiri, tidak memperhatikan kerja burung lawan, dan menganggap burung kita yang paling bagus ya. Hal yang baru kita jelaskan, di lapangan terjadi miskomunikasi. Tindakan dari Om Indra sendiri seperti apa? Panggil ya, secara baik-baik musyawarah lah ya. Musyawarah, mungkin kita beri penjelasan, karena kriteria mungkin ada yang kurang jelas, si A, si B, si C. Mungkin ada kekurangan burung tersebut, ya kita jelaskan. Dibanding akhirnya dipanggil semua juri yang lainnya ya. Kelebihan lawannya yang lain. Mungkin burung dia bagus, mungkin ada yang lebih bagus, burung dia lagunya mungkin bagus, mungkin ada yang lebih bagus. Di situ yang perlu kita beri penjelasan agar tidak ada miscommunication. Alhamdulillah selama ini sih berjalan ya, alhamdulillah baik. Setelah kita beri penjelasan ya mengerti ya, kawan-kawan ya, paham ya. Ibaratnya untuk kendala di lapangan insya Allah tidak ada ya. Oke, berhubung waktu juga sudah malam, sudah larut, dan mungkin masih banyak lagi yang perlu kita korek-korek dari Om Indra, tapi ya apa daya, besok kita sahur subuh, kita akan puasa lagi. Tetap semangat puasanya. Nah, tetap semangat menjalani puasa sampai akhir. Dan saya Nizam, Om Indra Alvan, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.